Nah, kalau menurut saya pribadi ya, mengapa anak saya tidak pernah gitu ya merasa anak saya ini tidak menikmati belajarnya. Karena saya selalu merangsang anak belajar itu harus lahir dari keinginannya. Itu sebabnya apa ya? Iya, saya rangsang dia gitu, agar dia tuh mau belajar. Caranya ya bagaimana keinginan itu lahir dari dirinya. Saya selalu senang sama anak saya berdiskusi gitu mengenai berbagai macam hal gitu. Misalnya tentang hal-hal yang terjadi saat ini gitu kan, misalnya pengetahuan umum tentang sains gitu kan, tentang sejarah. Saya sering diskusi dengan anak saya. Dan anak saya merasa bahwa belajar itu bukan hanya selalu pelajaran di sekolah. Tapi belajar itu adalah hal-hal yang memang dia minati gitu, topiknya. Akhirnya ketika anak disuruh baca buku, itu kita tidak perlu gitu sampai capek menyuruhnya. Karena ada keinginan dari anaknya. Coba kalau misalnya ada keinginan kan, benar, malah jadi repot kita. Iya. Dan saya kagetnya gitu, meskipun saya bukan tipikal orang tua yang ini ya, yang istilahnya memaksa anak untuk belajar, tapi anak saya belajar itu dengan sendirinya. Dia baca buku, dia searching di internet, dia nonton YouTube. Ya karena belajar ini kan kita jangan selalu korelasikan baca buku doang gitu. Tapi banyak media-media lain yang bisa dimanfaatkan. Zaman sekarang. Iya. Kan sayang gitu kalau misalnya yang disebut belajar itu hanya baca buku pelajaran gitu. Tapi anak ketika membaca buku yang lain gitu, misalnya tentang hal-hal yang sedang in saat ini gitu kan, ensiklopedia, gambar-gambar doang gitu. Iya benar. Kita anggap itu bukan belajar. Iya, kita anggap itu adalah buang waktu. Benar. Jadi anak itu semakin kesini karena yang disebut belajar itu hanya baca buku pelajaran, akhirnya dia merasa terbebani gitu. Masa sih gue nggak boleh belajar yang lain gitu? Masa sih yang disebut belajar itu kalau baca buku matematika aja gitu kan? Padahal mungkin anak kita nggak suka pelajaran matematika gitu. Nah, tetapi kenapa kita paksa terus gitu dia untuk mempelajari matematika misalnya? Nah, di sini kan kadang ada hal yang salah gitu. Kita nyuruh anak belajar bukan di sisi yang dimana anak kita minati apa yang mereka ingin pelajari, tapi malah yang mereka memiliki kelemahan di situ gitu. Ada begitu ya. Iya, akhirnya kan jadi wajar gitu. Iya, walau udah tahu anak gak suka gitu kan, bayangin itu dia disuruh melakukan hal yang tidak disukai itu gimana? Gitu? Benar, ya kita aja orang dewasa gitu kan. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang kita nggak suka, kita dipaksa bagaimana sih? Pasti kan kita juga akan berusaha untuk menghindari. Ya begitupun juga anak gitu. Jadi kalau kita melihat nih anak sudah jenuh, ya sudah jangan dipaksa gitu. Biarkan mereka itu mengeksplor hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai nih kita ingin membangun minat belajar di dalam diri anak, tetapi cara kita salah. Dengan paksaan. Iya benar, dengan paksaan. Jadi bagaimana anak dapat menikmati belajarnya gitu kan? Nah makanya kalau saya pribadi, saya dengan anak saya selalu bilang ke anak saya, nah kamu harus memiliki banyak ilmu pengetahuan agar cakrawala berpikir kamu ini semakin luas. Kenapa? Karena begini tantangan di masa depan itu akan semakin berat gitu. Kalau kamu tidak memiliki wawasan dalam berpikir gitu. Kamu tidak memiliki ilmu. Nah, tetapi ilmu yang harus kamu pelajari tidak harus hanya ilmu di sekolah.
banyak hal yang kamu dapat pelajari, terserah. Ayah tidak akan mengganggu kamu gitu. Kamu harus belajar apa? Ayah bebaskan ke kamu. Yang penting kamu merasakan itu ada manfaatnya buat diri kamu. Itu intinya Pak ya. Benar. Yang belajar itu kan seperti itu ya Pak ya. Benar. Bukan cuma nilai. Iya. Jadi ketika kita belajar seharusnya belajar itu membuat kita terasah potensi kita, Bung. Jadi bukan kita belajar, tapi kita semakin langsa gitu. Karena kita merasa kok belajar ini beban ya. Potensi saya ketika saya setelah belajar kok tidak tergali ya. Nah di sini kan akhirnya anak itu belajar dan melihat manfaatnya di mana. Ini yang jadi masalah. Berarti kalau yang disebut dengan gagal belajar di sini Pak, pertanyaannya jadi bagaimana Pak? Gagal dalam belajar itu contohnya seperti apa? Ya ini gagal ini jangan sampai kita asal ucap gitu. Kita melihat anak gagal karena nilainya jelek. Ya di rapotnya misalnya, atau di nilai ijazahnya gitu. Kalau hanya itu yang jadi barometernya, berarti sangat sempit dong. Kalau gagal itu sangat sempit ya, ditentukan cuma nilai doang. Benar. Ya, apakah menjamin gitu, misalnya nilai rapot anak-anak kita atau nilai ijazah anak-anak kita itu jelek, akhirnya anak kita ini memiliki masa depan yang suram? Iya. Statusnya jika anak itu jelek nilainya maka gagal belajarnya. Nah itu karena kita tidak sadar gitu. Anak ketika dia terjun ke masyarakat, ya, mereka disebut gagal kalau mereka tidak memiliki manfaat yang bisa diberikan oleh dirinya kepada sesama. Itu yang harusnya orang tua sadar gitu. Jadi masyarakat nggak akan menilai anak-anak kita hanya sekedar nilai rapotnya saja gitu atau nilai ijazahnya. Pasti mereka akan menanyakan, lu bisa apa? Kalau misalnya gua meng-hire lu bisa memberikan gua apa? Pasti yang akan ditanya manfaat diri kita. Outputnya itu ya, Bu. Outputnya itu. Karena kan ya mana ada sih orang yang mau kerja sama dengan kita kalau kita nggak jelas gitu kemampuannya. Bener kan? Iya. Nah itu. Ya apalagi kalau anak-anak tidak kita persiapkan ke arah sana gitu. Ya makanya kan saya selalu bilang ke anak saya, nah kamu merasa strength kamu di mana nih? Potensi kamu di mana nih? Kalau kamu sudah mengetahui hal itu, coba kamu fokus ke sana. Kamu harus menjadi ahlinya di situ. Karena apa nah? Karena nanti ketika kamu terjun ke masyarakat, masyarakat akan melihat apa yang bisa kamu berikan kepada mereka. Jadi kamu fokus saja terhadap potensi kamu. Dan dengan belajar inilah akhirnya potensi kamu terasa. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu, udah kamu fokusnya ke sana. Jadi anak tuh nggak beban gitu. Apalagi yang difokuskan itu adalah yang disukai gitu. Benar. Enak gitu ya, adem. Enjoy banget. Jangan salah loh, misalnya anak kita sering main game. Ternyata anak kita ini memiliki cita-cita sebagai atlet e-sport. Iya. Nah berarti kan main game ini jadinya bermanfaat gitu kan, buat dirinya gitu. Kita sebagai orang tua akhirnya tidak terlalu khawatir gitu kalau anak main game. Yang penting memang kita kasih aturan main kepada anak kita. Ada waktunya main game, ada waktunya istirahat, ada waktunya baca buku. Jadi anak kita juga harus melakukan aktivitas yang lain selain main game. Yang penting anak kita bikin sebuah kesepakatan gitu. Jadi belajar itu akhirnya menjadi suatu hal yang menyenangkan, meskipun belajar pelajaran. Tapi kalau yang disebut belajar itu hanya baca buku pelajaran dari pagi sampai sore dilanjut malam hari gitu kan. Nah akhirnya kan anak kita kapan dia melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menyenangkan bagi dirinya. Nah inilah ketika kita ingin mempraktekkan hal ini, insya Allah anak kita akan menikmati masa-masa belajarnya. Oke, nah, itu ada seperti itu ya Pak Deni ya. Iya. Biar anak menikmati masa-masa belajarnya, maka jadilah orang tua yang menyenangkan. Nah itu.
Oke baik, siapapun yang mau bertanya tentang masalah perihal ini atau misalnya perihal yang lain, silahkan langsung ditanyakan saja ke link deskripsi di bawah ini. Sudah ada emailnya, WA dan telegramnya. Dan jangan lupa ketika sudah bertanya, cantumkan nama juga, dan nanti kita akan bahas. Dan nanti kita akan bahas melalui video Beyond Education Podcast. Terima kasih Pak Wahyu sudah bertanya pada hari ini, dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.